Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Vice. Hari ini kita akan melakukan unboxing Keyrex Megazord, juga dikenal sebagai Ghost Yuji, berasal dari serial Power Ranger Super Mega Force, adaptasi dari Keisoku Sentai Gokaiger. Adapun mainan kali ini adalah versi Power Ranger buatan Bandai US, berbeda dengan versi Jepang atau Sentai-nya. Kali ini kita akan fokus reviewnya. Semoga di lain kesempatan bisa review versi Sentai sekaligus membandingkannya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kita, bisa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi info terbaru kita. Oke, nggak pakai lama, inilah dia unboxing Keyrex Megazord Power Ranger Mega Force. Ya, pertama-tama kita cek dari ukurannya terlebih dahulu. Memiliki panjang 26 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 33 cm. Dari segi bentuk, desain dan ukuran mirip dengan box Legendary Megazord ya. Jadi kita akan coba jelaskan bedanya. Detailnya bisa cek review Legendary Megazord, bisa dicek di kartu di atas atau link di kolom deskripsi. Ya, kita coba cek dari depan terlebih dahulu. Untuk tampak depan kelihatan mirip ya, transparan, tapi di sini kita akan review Keyrex Megazord. Bentuknya di sini bisa kita lihat ini terpisah ya. Dan ini kayaknya tangannya juga terpisah. Nanti kita coba colokkan terlebih dahulu. Terus di sini kita juga dapat keynya Dino Thunder, Aba Ranger kalau versi Sentai-nya. Cuma kalau setahu saya ini dia itu dapat 3 key harusnya. Dan itu salah satunya dari Dino Thunder yang putih. Terus dari Time Force sama apa itu dari Power Ranger yang pertama. Nanti dari key-nya itu dia bisa berubah jadi 3 ini. Tiap key bisa salah satunya jadi ini nanti. Ini dan di sini juga kita bisa lihat kalau dia bisa berubah jadi 3 bentuk ya. Ini keren sekali. Terus ini juga bisa dimainkan bagian drillnya ini di sini. Terus habis itu dan ada sword builder ini jadi nilai plus, jadi bisa jadi aneh-aneh nanti. Tampilannya kurang lebih sama ya seperti itu. Sebelumnya ini juga sama untuk QR ya. Terus di sini juga cuma ini diganti gambarnya Keyrex ya. Terus ini bisa diadu, nanti kita coba karena kayaknya sekarang sudah ada 2, atas mirip, bawah warning sama. Terus untuk bagian belakang juga mirip, cuma di sini kita pakai ini ya, apa namanya, gambar Key Megazord yang tadi. Terus ini ini keynya, dia mutar itu pakai keynya ya, di rotate gitu. Ini nanti kita akan coba sekalian ya, nggak pakai lama, kita langsung unboxing ini. Ya, dari unboxing kali ini kita dapat satu figur Keyrex Megazord dalam bentuk dino, toke Red Ranger Dino Thunder, dan satu manual. Bisa kita lihat manualnya seperti ini. Yang atas tadi ini bagaimana merubah jadi dino tadi ya, kan sempat kepretel gitu ya. Terus di sini juga cara berubah menjadi versi robotnya. Ini penggabungan dengan seri lainnya. Harusnya Ninja Storm. Terus ini adalah dengan ini berubah jadi tank mode, kalau ini drill tank mode namanya. Terus di sini ada cara penggabungan dengan Legendary Megazord dan ini kurang paham apa ya ini. Harusnya ini yang dari RPM itu, cuma kok di sini bentuknya robot. Setahu saya mobil formula. Dan ini penggabungannya ya. Ya seperti ini. Untuk bagian belakang kosong. Oke, nggak pakai lama, lanjut ke key-nya. Nah, di sini kita bisa lihat key-nya ini Dino Thunder Red Ranger ya. Nah, kalau di seri aslinya ini harusnya 3 key, yaitu White Dino Thunder-nya, terus yang Green Ranger-nya Power Ranger, sama Time Force yang Six Ranger-nya ya. Cuma di sini kita dapat ini kurang lebih sama kayak sebelumnya, cuma ini pakai merah pekat ya, nggak transparan kayak sebelumnya. Tangan bisa bergerak. Ya, nanti kita ini digunakan kalau di sini itu bisa itu memutar ininya. Terus kita coba dengan yang sebelumnya yang dilempar itu. Nah, kita coba dengan key yang ini. Kalau nggak salah ini itu gini lah ininya. Coba kita zoom. Nah, ini nanti kita ceples gini. Oh, kalah. Yang ini yang menang. Kuat gini. Nah, ya, kurang lebih seperti itu cara mainannya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung review Keyrex Megazord. Ya, pertama-tama kita cek dari ukurannya terlebih dahulu. Secara bentuk default, dinonya ini memiliki panjang sekitar 30 cm dan tinggi 25 cm. Jika ditarik garis dari ekor hingga ujung moncongnya,
T-Rex ini memiliki panjang sekitar 40 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, bisa kita lihat perbandingannya dengan figur-figur sebelumnya, dengan yang paling kecil yaitu Blaze Tyranno yang warna merah ini, kemudian yang hampir mirip besarnya dan kebetulan warnanya juga yaitu Turbostrom dari seri Mini-Force, kemudian yang paling besar yaitu Grimlock dari seri Transformer yang ini versi BMB-nya. Ya, lanjut ke bentuk dan detail. Sekilas bentuknya ini kelihatan solid ya, kelihatan sekali bentuk dinosaurusnya. Kita coba lihat detailnya dari dekat, mulai dari atas terlebih dahulu. Untuk bagian kepala ini catnya cukup oke ya, ada biru, matanya merah, tidak ada yang meluber, cuma mungkin agak kurang setahu saya. Ada hidungnya juga di sini menarik, ini ada kayak join ya, mungkin bisa digerakkan bagian kepala, gigi-giginya, detailnya juga cukup oke, ini ada lancip-lancipnya meskipun ini agak sedikit bolong buat join ya kayaknya. Terus ini juga ada garis ini, kayaknya seingat saya ini ada catnya harusnya, cat emasnya itu. Terus ini juga ada bolong di leher kayak iklan tembakau aja ini. Terus untuk bagian badan cukup oke, ada emas ininya. Tapi setahu saya harusnya di detail-detailnya ini juga ada emasnya. Ini juga sama. Terus tapi di sini ada kayak roda ya ini di bagian sininya. Kalau nggak salah ini buat tank mode nanti dia jadi beban bawahnya. Terus ini juga nggak tahu kenapa bolong kayak Zord Builder ya, tapi nggak tahu dibuat apa, nanti kita coba siapa tahu ketahuan. Nggak tahu kalau buat yang lain ya. Terus seperti ini detail cukup oke, ada bagian tank ini sedikit mengganggu sih Zord Builder ini, tapi tidak terlalu masalah. Ini juga bolong juga banyak sekali. Ini untuk kaki seperti ini menarik ya, warna emas ya. Bawah juga ada detailnya seperti ini. Terus untuk bagian belakang, mau dari drillnya dulu, ini juga keren, dicat kuning seperti ini. Ini bisa mutar ya, tapi mutarnya nggak keras, saya kira agak keras karena kita pakai alat itu, tapi tanpa alat kayaknya bisa muter, nanti kita coba. Terus ini seperti ini ya, kurang lebih sama detailnya. Bagian belakang ini banyak sekali bagian Zord Builder, entah buat apa, agak sedikit mengurangi ya. Ini juga kayaknya ini ada punuknya ini, kalau setahu saya yang versi Sentai bisa diputar, ini fixed ya, cuma penghias gitu. Ini loh Zord Buildernya ini entah kenapa banyak ini ya, sedikit kurang di situ saja. Dan ini kenapa dua join seperti ini ya, semoga nanti bisa ketahuan ya. Kalau nggak pakai lama kita langsung lanjut ke artikulasi ya. Untuk artikulasi kita cek dari bagian atasnya terlebih dahulu, kita dekatkan. Untuk bagian kepalanya dulu, untuk kepala ini bisa digerakkan seperti ini ke sini. Untuk muka bisa diangkat sini, ada tangannya, bawah juga segini, terhalang ini ada tangan ya, ini nanti buat jadi tangan versi robotnya. Kita tutup, ini tidak bisa diputar tapi ini bisa dicopot setahu saya. Nah ini dicopot, ini bisa gini. Nah ini nanti seperti ini jadinya, karena ini bagian dari Zord Buildernya ya. Ini juga bisa dicolokkan seperti ini. Nah ini tapi tidak bisa diputar ya. Oh bisa tapi agak susah karena terhalang ini. Kalau seperti ini tidak bisa, kalau seperti ini ya. Tapi kita coba kalau begini, nggak bisa ya. Tapi kalau belakang bisa, tapi jadinya aneh. Ini untuk Zord Buildernya seperti itu. Untuk bagian tangan dino ini cuma bisa berputar ya 360 derajat, tapi ini terhalang sama ini sini. Selebihnya nggak bisa ya, ini nggak bisa, ini fixed sama kurang lebih. Untuk kaki ini terhalang ke sini, ini juga terhalang sama ini fixed ya, nggak bisa digerakkan lagi, cuma ke atas bawah, cuma jadinya ini bisa gini kan. Ini seperti ini ke atas, ini ke bawah seperti ini. Terus tadi kan ini cuma bisa gini aja. Ini bisa diputar karena di sini ada joinnya, nanti bisa dicopot 360 derajat. Ini kayak bagian tank tapi tidak bisa diubah. Terus ini juga untuk kaki di sini, ini max segini, ini segini, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Nah kurang lebih ini sama ya. Contoh dicopotnya itu seperti ini. Nah ini ada joinnya. Tentunya kalau join seperti ini semua bisa diputar ya jadinya. Kayak join di sini. Terus buntut ini
seperti ini. Nah, ini ada kayak gini sedikit, terus bisa diginikan. Kalau posisi Dino yang benar gini ya. Ini juga bisa diputar karena ini joint short builder ya. Ini ada roda, ini bisa diginikan lurus, jadi panjang sekali. Ini cuma bisa segini saja. Ini bisa berputar ya, bisa putar. Putarnya pakai key, dicolok di sini. Nanti kita coba pas versi robot biar gampang karena ini menghadap sini. Oke, untuk join kurang lebih seperti itu. Oh ya, sama ini bisa ditekuk seperti ini. Aku nggak tahu ini badannya apa, yang ini lebih panjang, lebih pendek, tapi belum tahu kegunaannya ya. Kalau lihat dari sementara ini ya. Oke, overall kurang lebih untuk artikulasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke transform menjadi robot. Ya, dari perubahannya ini kita bisa lihat bentuk dari T-Rex Megazord-nya ini cukup solid ya. Terus ini ada part yang tidak bergabung kalau sesuai dengan buku tutorialnya ya, ini terpisah. Tapi kalau saran saya bisa dicolok di bagian belakang sini. Nah, ini terus kemudian ke sini. Nah ini cukup oke ya untuk menyimpannya. Ini Zord Builder-nya jadi lumayan berguna jika ditaruh di sini. Nah, tapi karena buku tutorialnya ini dicopot, tidak dipasang, jadi kita untuk review kali ini kita coba copot terlebih dahulu. Agak susah ya. Hups. Nah, ini. Jadi kita lanjut review ini, kita cek dari tingginya terlebih dahulu. Ya, untuk tingginya sendiri T-Rex Megazord ini memiliki tinggi 24 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, di sini kita bisa bandingkan dengan figur-figur sebelumnya seperti Blaze Tyranno memiliki tinggi 21 cm, kemudian dengan Legendary Megazord ini memiliki tinggi sekitar 26 cm. Terus dengan Ancient Monster-nya BMB ini memiliki tinggi sekitar 39 cm. Uniknya ini perubahannya mirip dengan Ancient Monster ya, T-Rex Megazord ini karena tangannya memiliki drills yang dari ekor, itu juga sama dengan Ancient Monsters. Bisa dicek di tautan di atas. Ya, lanjut ke bentuk dan detail. Untuk bentuknya sendiri ini sebenarnya tidak berbeda jauh ya dengan versi dinosaurusnya, terutama di bagian badan ke bawah ini, dan tinggal memindah bagian tangan dan ekornya dari kepala tadi ya. Jadi kita bisa lihat ini bagian depannya seperti ini, samping seperti ini, mungkin ada ini ya, baut sedikit di bekas bagian kepala di sini, kurang lebih sama. Lainnya untuk bagian samping sini ini jadi drill ya di sini. Nah, seperti ini detailnya cukup oke. Untuk bagian belakang kurang lebih sama ya. Ini banyak ininya. Tapi yang seperti saya tadi bilang, ini di bagian sini lumayan menutupi. Ini juga detailnya cukup bagus ya kalau ditaruh di belakang sini. Ini seperti yang tadi. Oke, karena ini lainnya mungkin di bagian tangan sama kepala ya. Untuk tangan dulu ini biasa ya. Seperti ini standar. Terus bagian kepala, catnya cukup oke ya, ini bagian merahnya cukup rapi, ada detail-detailnya juga, sedikit kurang cat sedikit saja. Lainnya ini overall cukup oke lah. Oke, kalau nggak pakai lama kita lanjut ke artikulasinya. Untuk artikulasinya ini kepala tidak bisa gerak ya, cuma ini bisa ditutup buka. Seperti tadi ini juga badan dibuka tutup ya untuk berubah. Terus badan fixed. Ini kurang lebih sama. Untuk tangan ini bisa berputar karena joint short builder ya, jadi 360 derajat. Ini juga sama. Terus ini juga bisa diginikan karena bekas ekor. Ini juga sama. Ini nggak bisa ya, tapi ininya bisa bergerak karena fixed. Kalau ingin diluruskan harus dicopot dulu terus diginikan. Ini agak berbeda di sini. Nah, untuk ininya fixed. Ini juga tangan fixed, cuma ini bisa dibuka tutup. Untuk kita coba jarinya dulu, ini juga fixed ya, bundar melingkar, nggak bisa diapa-apain. Untuk tangan tadi ini bisa diginikan ya, seperti tadi ini bisa berputar. Tapi ini berputarnya ternyata cuma satu arah saja. Kalau di sini nggak bisa, mendal. Jadi
mendatung. Terus ini juga ada slot. Nah ini kita coba nih dengan ini. Set. Nah ini di sini. Nah harus begini kan kalau muter, agak ribet ya. Kalau versi Sentainya setahu saya ini diputar buat muter ini. Nah untuk kaki hampir mirip ya, cuma karena tidak ada buntut jadi tidak terhalang, tapi tetap ini max cuma segini ya. Ini bisa dicopot ya seperti tadi dan bisa diputar. Terus kita kembali lagi ke sini, ini bisa diangkat sampai ke sini ya. Nah ini juga bisa ditekuk seperti ini, tapi maksimum segitu, jadi seperti ini. Terus ini bisa sampai gini, tapi cuma itu aja, kurang lebih sama dengan versi Dinonya. Oke, untuk selanjutnya kita akan merubah ini ke tank mode. Tapi sebelum kita berubah ke tank mode, ada satu form lagi yang bisa digabungkan dengan Legendary Megazord. Salah satu penggabungannya yaitu bernama Legendary T-Rex Megazord. Itu adalah cukup mencopot ini, bagian tangan kita copot seperti ini. Terus bagian tangan ini kita copot. Ini ke sini dan ini ke sini. Nah, untuk Legendary Megazord ini cukup simpel ya, tinggal copot ini. Untuk artikulasinya juga kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Tapi bagaimana dengan ini? Kopongan gini. Nah, inilah gunanya Zord Builder. Kita bisa gabungkan ini dengan ini. Nah, ini adalah form yang original. Ya, cukup menarik untuk Zord Builder ini, bisa digabung, pasang di mana saja. Oke, lanjut untuk perubahan terakhir dari T-Rex Megazord, yaitu Tank Mode. Ya, dari hasil perubahannya ini sekilas bentuknya cukup aneh ya. Untuk perubahannya sendiri dari robot menuju ke tank mode ini banyak sekali yang harus dicopot. Kalau seandainya kita berubah jadi dino, kayaknya kita tidak perlu mencopot bagian kepala dan bagian buntutnya ya, karena tinggal digeser saja. Oke, lanjut ke panjangnya sendiri. Untuk panjangnya, tank mode ini memiliki panjang sekitar 35 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ini dengan skyshipnya Legendary Megazord, kita coba pinggirkan. Nah seperti ini, kita dapat bagiannya seperti ini ya. Hop. Nah seperti ini, segini ya. Terus kita bisa juga bandingkan dengan skyjetnya Megazord sebelumnya, kecil ya, segini. Nah kalau dijajarkan seperti ini. Nah oke, gak pakai lama, kita langsung lanjut ke detail dan artikulasinya. Ya, lanjut ke detail dan artikulasi. Bisa kita lihat untuk detailnya, mulai dari bentuknya ini cukup unik ya. Saya sendiri bingung ini yang dimaksud tank modenya bentuknya gimana. Tapi kita bisa lihat untuk detail-detailnya kurang lebih sama ya, karena masih satu mode robot, tinggal pindah posisi bagian kaki ke tangan, tangan ke bawah. Terus untuk tampilannya bisa kita lihat seperti ini, bagian belakangnya ini ada detail-detail board, ini kayak bus ini ya, mungkin ininya ya, kurang ini juga seperti ini. Ada ini kayak meriam-meriamnya, ini entah ini juga bisa menembakkan juga atau tidak, ini meriam. Terus ya ini juga enggak tahu, joinnya jadi kayak tembak gitu juga ya, cukup menarik sih jadinya. Terus ini mesin bornya ini juga bisa berputar ya, seperti sebelumnya. Kita tinggal mainkan ini dan colok ke sini. Nah seperti ini bisa didorong ya, karena ada roda di bagian kaki tangan dinonya ini, maaf, tangannya. Terus ini juga ada roda di ekor sininya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Sayangnya ini yang ini tidak berputar, pada saat digerakkan harus diginikan. Aduh sampai loncat. Oke, lanjut ke artikulasinya sekalian. Seperti tadi ada roda bisa bergerak. Ini juga tangannya ada roda juga, fixed ya, ini mungkin bisa digeser-geser, tapi kalau digeser-geser ini jadi menceng, jadi nggak bisa ini bergeraknya, jadi nggak bisa optimal rodanya. Untuk artikulasi hampir solid sekali ya ini, cuma ini mungkin agak loose gini bagian depan seperti ini. Oh ya, ini bisa digerakkan karena bekas buntut ini.
jadi agak loyo gitu. Ini juga seperti ini, jadi apa ini? Kok aneh bisa seputar gini. Oh iya. Cukup aneh ya ini untuk karena, tapi kalau ini diputar rodanya jadi susah untuk bergerak. Selain itu juga ini masih bisa digerakkan seperti ini. Agak aneh ya, mending biarkan gini aja. Terus ini bisa bergerak juga. Nah ini untuk tampilan ditutup seperti ini atau dibiarkan seperti ini, jadi kayak tambahan tembak. Nah seperti ini agak bagus. Ini fixed karena dicolok dua, ini juga sama. Ini bisa bergerak ya, seperti bagian shortnya ya, tinggal copot pasang aja. Ya untuk artikulasi cukup oke, tidak terlalu banyak berubah karena emang tank ya kendaraannya ya. Oke, kalau gak pakai lama kita langsung lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari mode tanknya ini cukup aneh ya, tapi bentuknya cukup solid. Mengingat sistem Zord build sendiri yang bisa dicopot pasang, asal bentuknya ngotak dan rodanya di bawah, bisa disebut tank juga sih. Semisal kepalanya saya putar ke belakang bisa jadi pegangan tangan, dan menyebutnya mode pistol. Ya anggap saja ini mode bonus dan tidak mengganggu mode lainnya, jadi ini cukup oke. Untuk bentuk dinosaur ini cukup solid dan keren. Artikulasi oke, sedikit kurang di tangan dino. Dan dari segi penampilan tampak depan menarik, tapi belakangnya sedikit kurang karena banyak join Zord builder. Overall mode dino ini cukup menarik. Dari segi robotnya secara penampilan memiliki basis yang sama dengan dinonya, jadi cukup solid. Untuk penampilannya sedikit kurang dicat, tapi mengingat warnanya yang dominan biru, ini cukup oke. Untuk artikulasi jauh melebihi legendary Megazord, meski begitu sedikit kurang jika dibandingkan dengan seri lain. Untuk harga sendiri berkisar di angka 800 ribuan jika ikut harga ofisial. Overall figur ini sangat direkomendasikan jika Anda ingin melengkapi seri Zord Builder. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada video kali ini. Jika dirasa video ini membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, ciao!